واجعل اللهم إندونيسيا آمنة مطمئنة وجميع بلاد المسلمين. اللهم اجعل إندونيسيا آمنة مطمئنة وجميع بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي وفق من شاء من عباده لأداء الأفضل الطاعات واكتساب أكمل السعادات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنتسب بجميع الكمالات. وأشهد أن سيدنا مولانا ونبينا محمدا عبده ورسوله Abdul Mahlukati wa ala alihi wa ashabihi andumil nirat salatan wa salaman daimin madamatis samawati wal ard. Amma ba'd, yang kami muliakan para asatid, para hujjaj, para orang tua dan seluruh para jamaah yang hadir. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur kepada Allah di malam yang indah ini kita sama-sama telah hadir di Masjid Mutmainnah dengan iringan doa. Mudah-mudahan langkah kaki kita senantiasa dicatat amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu taala fi kitab Kasyifatul Saja al-Imam al-Arif billah Asy-Syekhul Fadil Abi Abdul Mu'ti Muhammad An-Nawawi rahimallahu taala. Faslun alladhi yadharu minan najasati salasatun. Al-hamru idza takhallalat bi nafsiha wa jildul maitati idza dubiqa wa ma sara haywan. Pasal ini menerangkan hal-hal bisa menjadi suci minan najasat, dari asal usulnya benda yang najis. Tidak semua hal yang najis itu bisa menjadi suci, dan hal sesuatu yang najis itu tidak mungkin menjadi suci. Hal-hal yang najis ataupun syai'un mu'tazurun, sesuatu yang kotor, haramu tanaluhu, hukumnya haram untuk dikonsumsi, seperti kotoran manusia ataupun kotoran hewan ataupun bangkai, atau sesuatu yang menjijikan, hukumnya haram untuk dijadikan konsumsi, seperti ulat, cacing, jenis-jenis serangga, itu hukumnya haram, sesuatu yang menjijikan. Ataupun enggak semua hewan yang boleh dimakan kecuali hewan yang bertaring. Hewan yang bertaring, baik itu binatang buas ataupun binatang yang jinak, hukumnya haram, seperti harimau, macan tutul, ataupun kucing, ataupun jenisnya anjing karena mempunyai taring, ataupun yang mempunyai kuku seperti burung elang. Manusia dari amal kebaikan dan keburukan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akan diperlihatkan dari amal kebaikan dan keburukan. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Sampai saja yang melakukan sekecil-kecilnya kebaikan itu dia akan lihat. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sampai saja yang melakukan sekecil-kecilnya keburukan, niscaya dia akan melihat keburukan tersebut. Kenapa? Innallaha la yudiyu ajra man ahsana amala. Sungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan ganjaran apa yang dilakukan. Allah akan memberikan balasan yang terbaik buat mereka. Kecuali darurat. Kecuali
Darurat sesuatu makanan yang enggak bisa dimakan, yang haram dimakan, tapi tidak ada makanan yang dimakan hukumnya boleh dimakan. Umpama nih ke tentara, latihan itu dilepas di mana? Di hutan. Tidak ada makanan yang dimakan kecuali seadanya untuk menyambung hidup. Ini darurat, hukumnya boleh. Hukumnya boleh, hukumnya boleh. Karena kaidah fikih dararatun tubihu mahdurat. Darurat menyebabkan bolehnya melakukan sesuatu yang dilarang. Enggak boleh tuh makan bangkai. Karena hukum syariat, hukumnya enggak boleh. Ya ayuhan nabiyyu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah. Wahai nabi, makan dan minumlah yang halal-halal, yang baik. Sesuatu yang darurat, yang sesuatu yang mendatangkan madarat, hukumnya haram. Makan bangkai enggak boleh. Walaupun itu baru mati kemarin. Namanya apa? Namanya tiren. Namanya apa? Tiren. Mati kemarin. Itu enggak boleh. Makanya hukumnya haram pedagang-pedagang umpama yang melakukan hal-hal yang dilarang agama, itu dagangannya enggak bakalan maju, enggak berkah. Kenapa? Barang yang haram. Yang sudah mati kenuban diapain? Dijual. Ini hukumnya haram untuk dikonsumsi ataupun dimakan. Karena Allah Ta'ala berfirman, hurrima alaikum maitatu wa da'mu wa lahmul khinjir wa ma uhilla li ghairillah. Diharamkan kepada kamu memakan bangkai. Baik bangkai yang hewan yang boleh dimakan ataupun hewan yang dilarang dimakan. Hukumnya haram. Ada hewan boleh dimakan kalau disembelih syar'i. Kalau disembelih. Kalau belum disembelih hukumnya haram. Nih ayam cakep banget, lajur nih, buat lapar, gigit aja udah. Haram tuh. Kenapa? Najis. Kakala digigit mengeluarkan darah hukumnya najis. Ketika Nabi Allah Adam turun di alam dunia, beliau dalam keadaan lapar, fasilitas alam surga ketika itu beliau bisa mendapatkan apa yang diinginkan. Kakala di dalam dunia tidak bisa kecuali dengan jalan ikhtiar. Karena dalam keadaan lapar itu Nabiullah Adam masuk ke dalam hutan untuk mencari makan. Pas dilihat ada seekor rusa, kemudian diburu oleh Nabiullah Adam. Kakala diburu, kemudian dipotong. Kakala dipotong, bingung Nabiullah Adam mau diapain ini dagingnya. Ketika itu dipisahkan oleh Allah Ta'ala antara Nabiullah Adam dan Ummina Hawa. Ketika itu bingung Nabiullah Adam, ini mau diapain daging. Akhirnya Nabiullah Adam berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah bagaimana caranya untuk dijadikan daging ini biar bisa dimakan. Karena Nabiullah Adam gak demen makan daging mentah. Kalau Nabiullah Adam makan daging mentah, saya yakin daging korban tuh belum dibagiin banyak geragotin. Kenapa? Nasi bungkus lambat datangnya. Akhirnya apa? Daging korban geragotin. Karena datuk kita Nabiullah Adam kagak demen. Akhirnya Allah perintahkan malaikat Jibril untuk mengambil sebiji lada untuk diambil bara yang ada di lembah api neraka jahanam. Kakala diambil oleh malaikat Jibril, perintah Allah, satu butir dari kerikil sebiji lada yang ada di lembah api neraka jahanam diambil oleh malaikat Jibril, perintah Allah. Kemudian malaikat Jibril sujud di hadapan Allah dan bertanya, wahai Allah, aku telah mengambil kerikil yang ada di lembah api neraka jahanam. Apakah aku berikan kepada Nabiullah Adam bara tersebut? Kata Allah, jangan. Iksilhu bima'in sab'atin min nahril jannah.
Wahai Jibril, jangan kau kasih langsung ke Nabi Allah Adam, tapi kau basuhlah kerikil itu dengan 7 sungai yang ada di dalam surga. Kira-kira adem nggak? Kalau akal kita adem, 7 sungai yang ada di dalam surga, bara api yang gede banget. Kakala malam tahun baru, apa aja kita bakar, apa aja kita makan kakala malam tahun baru. Dari ayam, dari kambing, jagung dan sebangsanya, habis itu. Baraknya masih nyala. Kita siram tuh 3 gayung yang namanya air kemana? Ke bara api, mati gak? Padam gak? Ini kerikil yang kecil sebiji lada telah dicuci oleh malaikat Jibril pinta Allah. 7 sungai yang ada di dalam surga. Kemudian malaikat Jibril sujud di hadapan Allah di bawah surah Rahman. Wahai Allah, aku telah cuci dengan 7 sungai yang ada di dalam surga kerikil tersebut. Apakah aku kasih langsung Nabi Allah Adam? Kata Allah, jangan. Kau taruh di tengah-tengah gunung yang paling gede dan besar ketika itu. Malaikat Jibril ngelilingi alamud dunia mencari gunung yang paling gede ketika itu. Ditaruh tengah-tengahnya, langsung gunung itu hancur, berkeping-keping dan berdebu menjadi rata. Itu apa? Satu kerikil yang kecil yang sudah dibasuh dengan 7 sungai yang ada dalam surga, ditaruh di tengah-tengah gunung. Gunung itu hancur rata saking panasnya. Hikmah yang Allah perintahkan malaikat Jibril menaruh kerikil di gunung yang paling besar, permintaan Nabiullah Adam, jadi sumber energi yang besar. Terjadi batu bara, minyak, gas alam. Itu baru apa? Satu kerikil. Bagaimana kalau dikasih segembem gini, meledak di dunia? La haula wala. Apalagi dalam neraka, bongkahannya lebih luas daripada langit dan bumi. Uiddat lil kafirin, disiapkan Allah Ta'ala bagi orang-orang kafir dan orang-orang yang durjana, orang-orang yang berdosa. Na'udzubillah min dzalik. Panasnya bukan main. Akhirnya Nabi Allah Adam ambil tuh dari letusan yang namanya gunung tersebut, diambil, kemudian dijadikan api, dibakar itu yang namanya rusak. Kemudian Nabi Allah Adam makan. Alhamdulillah, Nabi Allah Adam kagak makan daging mentah. Beliau makan daging matang. Akhirnya anak cucunya ngikutin, gak demen daging mentah, kecuali daging itu dimasak. Alhamdulillah. Paman turra fi ma'masun ghaira mutanajibin li isbin fa innallaha ghafurur rahim. Barang siapa yang terpaksa memakan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, seperti makan bangkai, tapi tidak berlebih-lebihan di dalam melakukan, cuman sekedar, itu hukumnya boleh karena darurat. Fa innallaha ghafurur rahim, sungguhnya Allah Ta'ala Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang. Hukumnya boleh. Begitu juga hal-hal yang suci dari benda yang najis, salah satu itu cuman 3. Pertama, al-khamru, yang namanya khamr. Khamr itu tadinya sebelum menjadi khamr itu adalah sesuatu barang yang boleh dimakan, baik itu perasan tape ataupun perasan buah dari anggur dan sebangsanya. Itu kan perasan itu kan saripatinya itu menjadi buah seperti jus, kemudian fermentasikan, kemudian menjadi khamr. Ketika menjadi khamr, itulah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kulli muskirin haramun tanaluhu, kata Nabi. Setiap sesuatu yang najis, sedikit ataupun banyaknya, hukumnya haram. Walaupun cuma seteguk, walaupun cuma sejilat doang, itu hukumnya haram. Dan khamr itu kalau didiamkan kemudian berubah menjadi cuka tanpa ada sebab sesuatu campuran, memang berubah cuka itu secara alami, maka cuka itu hukumnya halal, boleh dijadikan konsumsi untuk makan. Hukumnya boleh.
Bahkan di dalam hadis Jubair bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, sa'ala ahluhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sa'ala ahluhu al-idam. Bagalu ma indana illa khul pada abihi pajuila fa ayakulu bihi yaqul ni'mal adam al-khul ni'mal idam al-khul. Hadis dari Jubair bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, ketika itu baginda Nabi SAW pulang ke rumahnya dan bertanya kepada istrinya, "Wahai istriku, apakah lauk yang telah engkau siapkan untuk makan siang pada hari ini?" Kata istrinya, "Ya Rasulullah, tidak ada lauk yang kami siapkan kepada engkau kecuali cuman cuka." Cuman apa? Cuka. Kemudian Nabi mengatakan, sesungguhnya sebaik-baiknya lauk adalah cuka. Kemudian Nabi makan. Ini sifat qanaahnya Nabi SAW, tidak menanyakan sesuatu yang tidak ada di meja makan. Apa yang diberikan oleh istrinya Nabi terima. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh tak ada pribadi Rasul contoh teladan yang baik. Nih, kita sebagai suami ketika kita pulang pengen makan, duit kita udah kasih tuh buat belanja. Pas nyampe rumah pengen makan cuman ada nasi ame kecap ame cabe. Masuk nikmat juga ya, kecap ame cabe daripada cuka. Cilam-cilam makan. Kita nanya, "Wahai istriku, perut saya lapar, saya mau makan." Kata istrinya, "Maafin bang ya, hari ini saya nggak masak." Kenapa? Capek banget, habis nyuci musrika, ngurusin anak, nganterin anak, akhirnya nggak sempet masak. Pada lihat itu di mana? Di meja makan cuman ada apa? Nasi, kecap, cabe. Apa yang kita katakan? Apa yang kita katakan? Kalau habis ngaji, ini kan ngaji nih. Alhamdulillah, senikmat-nikmatnya makan pada hari ini ada apa? Cabe, kecap. Alhamdulillah. Tuh. Itu namanya suami yang soleh, sebagai uswah, contoh teladan baik buat keluarga. Kalau yang kagak ngaji ngambek, kemana aja bang lo? Dari pagi nggak ada kerjaan, duit gue kasih, main handphone aja sih, TikTok ada kerjanya. Bisa marah gak? Marah. Tahu gak kalau yang ngaji di Masjid Mutmainah? Tahu. Yang pernah diajarkan oleh Nabi SAW sebagai contoh teladan yang baik, insya Allah sama juga. Digerendeng ya. Masya Allah. Gumbal pasti. Namanya manusia. Kita manusia biasa, bukan Nabi dan Rasul. Ya seenggak-enggaknya nah, momentum terindah di bulan Rabiul Awal ini, seenggak-enggaknya Bang, kita ambil contoh teladan yang baik. Apa itu Nabi? Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya seorang suami adalah orang yang berbuat baik kepada istrinya. Dan akulah suami-suami yang terbaik di antara kalian. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Coba ada praktekin. Nanti gue kirimin WA bininya yang ngaji sama gue. Lu kerjain laki lu. Ya. Yang kedua, wajidul maitati idza dubigo. Yang kedua adalah kulit bangkai apabila disamak itu menjadi halal, menjadi suci. Kalau umpama ini bangkai, kemudian diambil itu kulitnya dengan syarat bangkainya itu hewan yang diperbolehkan dimakan, seperti sapi, rusa, ataupun kambing sejenisnya. Nabi ketika lagi jalan tuh dalam kitab Subuhus Salam, ataupun kitab Bulughul Maram, ataupun Riyadhus Shalihin, ataupun kitab fikih dalam ilmu hadis, kitabul Imamul Bukhari, ataupun Imamul Muslim, Sahih Muslim dan Imamul Bukhari itu. Ketika Nabi sedang jalan dengan para sahabat, Nabi ngelihat bangkai yang akan dibuang sama sahabat. Ternaknya mati. Kata Nabi, kamu kulitin tuh hewan tersebut, kamu ambil kulitnya, kamu samak dan kamu jemur.
kemudian kamu cuci, kamu jadikan jaket ataupun baju. Nggak boleh digoreng jadikan kerupuk. Nggak boleh. Kenapa? Karena hewannya mati. Berbeda kalau disembelih menurut syar'i. Seperti apa? Tuh, kalau lebaran Idul Adha, kulit dari sapi ataupun kambing itu boleh dijadikan beduk, boleh dijadikan sejadah, boleh dijadikan jaket ataupun dijadikan bahan makanan seperti kerupuk. Itu boleh. Kenapa? Karena kapan hewannya disembelih. Kalau hewannya mati, nggak boleh dikonsumsi kecuali dijadikan apa? Sejadah, jaket dan sebangsanya sesudah disamak. Yang ketiga, wa masara hewan, sesuatu barang yang telah menjadi hewan itu boleh. Seperti apa pusat? Sesuatu yang menjadi hewan boleh dimakan. Pete ada belatung nggak? Ada ulatnya nggak? Tuh kalau dimakan cup, gurih banget cup. Apalagi ame apa? Ame cabe, metrasi, wah gurih tuh, ya Bang Willy, mantep, boleh dimakan. Kalau memang kagak jijik, dengan syarat lu jangan kupas. Kalau lu kupas ada uletnya, lu jijik, telen aja udah. Kalau udah masuk ke mulut kan nggak kelihatan. Emang gigi ada matanya? Kagak ada. Apalagi campur gerame dibakar, mantep udah. Rasanya nggak ketahuan. Hukumnya boleh. Termasuk jambu kelutuk. Ini jambu kelutuk kalau udah mateng kadang-kadang ada apa itu? Ada belatungnya di dalam. Kalau lu makan gigit aja, jangan lu liatin lagi. Lu jijik namanya. Makan aja, pora-pora, grogut aja. Itu nggak ada sejarahnya. Orang yang makan begitu langsung sakit. Buktinya orang tua kita kan dulu kalau sekolah tuh jarang disiapin sarapan pagi. Tuh sarapan seadanya di jalan. Ada rambutan dimakan, ada kecapi dimakan, ada apa lagi? Jambu dimakan. Karena orang tua kita dulu kalau sekolah jalan kaki berkilo-kilo. Sehat aja sampai sekarang. Punya anak 12 tuh gara-gara makan jambu kelutuk tuh. Alhamdulillah, baca bismillah yang bikin Jadi sesuatu buah yang halal kemudian di dalamnya itu ada hewan seperti belatung, hukumnya boleh. Dengan syarat itu dasarnya dari buah yang boleh dimakan. Kalau memang keluarnya itu dari bangke, haram. Ini tikus mati, udah lama. Tahu-tahu ketahuan di pojok banyak belatungnya. Kumpulinnya goreng, campur tuh jadi bakwan, haram jimamat. Kata pusat boleh katanya, boleh dari buah yang halal. Kalau dari sesuatu yang najis haram. Kenapa? Karena asal usulnya dari bangkai yang haram. Kalau dari buah hukumnya halal. Yang penting gairul mustajirin, tidak menjijikan, itu hukumnya boleh. Ada yang bertanya? Nggak boleh. Laron kagak boleh dimakan karena dianggap serangga. Laron, kecoa, nyamuk, lalat itu termasuk apa? Serangga, hukumnya haram. Termasuk yang geragotin kayu namanya apa? Rayap, hukumnya haram. Termasuk bakal mancing, gaang, tahu gaang? Gaang tuh, ya gak? Kan geramai doyan pusat. Saya boleh gak makan? Haram. Oncom masih ada, tahu masih ada, makan yang halal. Kulu min thayyibat, kata Allah, makan dan minumlah yang baik-baik yang memberikan kemanfaatan buat tubuh. Waskurillah, hendaknya kalian bersyukur kepada Allah. Al-Fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa fana karim irhamar rahimin bihaqqil Fatihah wa bi syiril Fatihah wa bil karamatil Fatihah. Iftah lana abwabul khair waj'alna min ahlil khair innaka waliyyun likul khair.
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا فقه وفقه لنا اللهم زدنا علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا حلالا طيبا وباركا فيه يا ارحم الراحمين وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.